Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi di petualangan Oda Diego episode Hunting Dunia Lain. Pada malam hari ini kita akan menelusuri salah satu desa di Kabupaten Ngawi, dan yang kami telusuri pada malam hari ini sangat ngeri pemirsa ya. Di sini katanya ada mitos pasar gaib dan juga ada mitos ada sosok macan yang besarnya sesapi. Maka dari itu kita akan buktikan apakah benar sesuatu itu, dan apakah itu cuma hanya omongan kosong warga semata. Maka dari itu saksikan terus petualangan kami di channel Oda Diego di penelusuran Hunting Dunia Lain. Assalamualaikum. Sekarang kita sedang berada di Desa Keniten, di mana kita berada di wilayah yang disebut sebagai Tegal Macan. Jadi wilayah Tegal Macan itu adalah wilayah yang dari sana, dan di belakang sini ada yang namanya tegalan atau kebun sampai nanti ke sana. Jadi lumayan panjang, dan salah satu titik pusat yang paling angker ya di sekitar sini. Dan ini adalah rumah kuno. Nggak kuno sih, maksudnya sudah lama nggak ditinggali, 10 tahun lebih ya. Dan yang menempati rumah ini dulu adalah seseorang yang sekarang sudah pindah ke mana, Mas? Bali. Ke Bali, saudaranya ini. Ya, saudaramu Mas ya. Nah, sekarang tapi sudah nggak ditinggali lagi, beliau pergi ke Bali. Dan di samping rumah ini ada rumah yang juga tidak dihuni dalam waktu yang lama, dan konon katanya itu sangat-sangat angker ya, titik pusatnya. Nggak jauh dari kita, ke sini Mas ya. Ini. Nah, sebenarnya sudah lama nggak ditempati, namun sekarang secara terpaksa tentunya ditempati oleh kakek-kakek yang sudah tua dan yang nggak punya tempat tinggal lagi selain di sini. Karena kepaksa nggak punya tempat tinggal, maka beliau mau nggak mau, berani nggak berani, memberanikan diri tinggal di rumah itu Mas ya. Iya. Namanya Bapak siapa Mas? Saya lupa namanya. Tetangga di Dewi kok lupa? Lali aku. Ya pokoknya kakek-kakek gitu ya. Iya. Lupa. Padahal dia tetangganya ya. Gimana? Sini. Nah, kita ketemu dengan master kita ya, Mas Oda Diego. Gimana Mas? Bagaimana aura yang dirasakan? Memang apa ya, bisa dikatakan memang angker. Kami biasanya penelusuran kemarin di rumah kosong itu, ketika foto depan rumah itu biasanya off-nya nggak ramai banyak. Ini tadi off-nya ramai sekali. Dan kayak ada yang datang ini tadi ya. Makanya tadi kalau dengar suara gereng-gereng tadi saya hampir mau apa ya silat dengan itu. Terus apa ya, saya tadi ya karena ini dikunci ya nggak bisa masuk, saya sempat menggunakan teman imajiner masuk ke dalam. Kayak ada sebuah keluarga di situ ya. Tapi yang saya dapat ya cuma beberapa perempuan gitu. Yang lainnya saya nggak kuat kembali. Gitu sih yang saya lihat dengan teman imajiner, lalu menyatukan penglihatan, tak suruh masuk lewat lubang. Ini ada lubangnya ya. Itu sih yang saya rasakan. Kalau saya nggak ngerasain apa-apa ya di sini ya, karena saya terlalu tumpul. Cuma saya mendapatkan beberapa informasi yang menarik dari rumah ini ya. Sebenarnya yang menarik duluan yang rumah itu tadi, dia lebih tua,
kosongnya. Sedangkan yang ini nggak terlalu tua sih. Cuma dulu konon katanya rumah ini itu mau dijadikan rumahnya sapi. Kandang sapi ya. Sapi, rumahnya sapi. Udah dibeli sama seseorang, anggap aja namanya si A ya. Udah dibeli dengan harga ratusan juta lah ya. Nah, konon katanya orang itu sudah diberi wanti-wanti sama Mbah Mudinnya yang ada di desa ini ya. Sudah diberi peringatan kalau rumah ini tuh ada penunggunya. Namun si orang yang sudah membeli tadi, orang yang mau menjadikan rumah ini sebagai kandang sapi itu nggak percaya. Dia terlalu logika ya. Dia nggak mungkin ada barang seperti itu. Nggak percaya. Dia nantang ya kan. Akhirnya suatu ketika orang yang membeli rumah ini tadi jalan-jalan pakai mobil bersama keluarganya, dan di tengah jalan tabrakan. Oh gitu ya ceritanya. Tabrakan. Semuanya itu tabrakan mas, baik anak, istri, sama keluarga yang lain yang diajak itu tabrakan. Tapi yang meninggal dunia yang bapak-bapak yang membeli tadi, yang nantangin tadi, sudah meninggal dunia. Dan ini statusnya masih milik beliau yang sudah meninggal dunia tadi, dan sampai sekarang belum ada yang mau beli. Kalau bagi sahabat-sahabat yang mau beli 200 juta saja sudah termasuk rumah ini dan rumah mewah itu ya. Udah termasuk penghuninya juga kalau mau. Memang kayak ada keluarga tapi perempuan yang saya rasakan. Yang saya rasakan ya detek lah pemirsa. Ini di luar saja tadi udah rame loh. Ini baru kali ini. Oke, kita ke mana lagi? Kita ke sana dulu ya. Penjennya di dalam sini mas. Sebenarnya ya. Pusatnya ada di dalam sini. Dan kita diberikan izin untuk minggu ini syuting di sini. Tapi anehnya minggu depan kita nggak boleh ya, karena ada sesuatu yang disembunyikan. Kita semuanya nggak tahu ya. Iya. Masih misterius pokoknya. Oke. Kita lanjut pemirsa. Dari ceritanya narasumber ini tadi jalan ini sering ditunjuki sih. Bahasa Indonesianya diruhi apa ya? Ditampaki macan ya di sini ya. Dengar ya kamu tadi ya. Dengar. Macan segede sapi ya. Segede sapi itu biasanya nampaknya di sini. Dan ini sawah ini katanya ini juga rame ya. Tadi ceritanya narasumber yang tidak mau masuk ke kamera, sini katanya rame. Dan mitosnya katanya kalau kita buang jadah bakar di sini ramenya kayak pasar, terdengar suaranya, katanya gitu. Kalau yang jadah bakar itu yang di sana mas. Oh yang di sana? Yang di jembatan itu. Nanti kita ke sana ya supaya tahu ya. Oh gitu. Oke ya udah pemirsa, di jembatan ini mitosnya di sini ada pasar goib. Tapi saya belum terlalu merasakan sosok apa-apa ya. Tapi kalau merasakan seperti ada orang ramai memang iya. Tapi saya tidak bisa menjelaskan kayak pasar apa, pasar pakaian atau pasar sayur atau pasar bumbu. Saya tidak bisa menjelaskan. Pasar HP itu. Pasar HP di sana ada Redmi gitu ya. Oh ya, di sini ada mitos lain ya. Ini katanya pohon kluweh yang tidak bisa berbuah. Ya, ini. Oh. Jadi dulu bisa mendekat ya. Di sini kan ada jembatan. Coba nanti diperlihatkan mas. Kalau ini jembatan gitu ya. Oh ya. Nah, jadi ini ada jembatan di mana di bagian yang sini ya. Tempatnya yang ada di sini. No, di sini kan ada sungai ya. Ini ibarat kota. Di jembatan sebelah sini itu adalah pasarnya. Jadi kalau pemirsa ingin tahu di sini benar-benar ada pasar atau enggak, ramai atau enggak, kalian bisa membuang jadah, tahu jadah ya? Kalau nggak tahu bisa googling aja. Pokoknya jadah itu kalian bakar, kalian buang di sini, nanti kalian akan mendengar sendiri suara ramai seperti orang yang ada di pasar. Dan itu sudah dibuktikan oleh warga sini yang secara nggak sengaja ketika habis selamatan ya, mereka itu maem jadah terus jalan-jalan ke sini, tapi jadahnya itu nggak habis, makanya dibuang ke sini. Terus akhirnya mereka itu mendengar banyak sekali suara yang sedang transaksi jual beli gitu. Dan karena banyaknya sosok tentunya ya, banyak sosok karena di sini pasar itu saking banyaknya. Tadi ada pohon ya, dulu pohon kluweh itu nggak pernah bisa berbuah. Ya, pohonnya yang itu tadi ya. Kita tunjukkan ke pemirsa ini. Ini ya pohon yang sudah tumbang tadi yang dimaksud ya. Kita kesini aja nggak apa-apa yuk. Sekarang udah tumbang ya. Assalamualaikum. Nah, ini baru kerasa pemirsa ya. Saya memang kerasa kayak masuk di pasar beneran. Walaupun itu suara bukan hantu ya, tapi tetap deg-degan kalau mendengar itu ya. Apalagi kalau ular ya, itu lebih deg-degan lagi.
Saya coba tak radar goib dulu ya pemirsa, ada apa di sini? Ada kakek-kakek. Tapi saya nggak tahu beliau siapa. Kru ada yang lihat? Saya lihat nggak? Yang lighting, yang bawa lighting, Nggak apa-apa, ngomong aja lihat. Bebas ini. Kru suara aja nggak apa-apa. nggak ada. Oke. Ya pemirsa, ini seperti itu kondisinya. Mungkin kita ke tempat yang satunya lagi ya. Kita nggak bisa bongkar mistisnya terlalu dalam karena kemampuan yang terbatas. Oke, kita lanjut ke sana ya. Next. Oke pemirsa, ini memang rumah kosong, tapi sayangnya dari beberapa rumah kosong tidak ada yang bisa kita masuki karena kuncinya dibawa pemiliknya dan pemiliknya di Surabaya. Oke. Maka dari itu ini kita akan kembali menelusuri belakangnya. Di sini rumahnya gimana Yud? Kamu pernah dengar ceritanya? Kalau rumah ini tuh dulu milik tuh teman saya yang di belakang itu ya, milik saudaranya itu, sudah lama nggak dihuni, 10 tahun lebih. Bahkan yang ini tuh lebih tua daripada yang itu. Meskipun kalau dilihat itu lebih sereman yang itu, iya, tapi lebih tua yang ini ya sebenarnya. Oh ini ya. Malah tua ini ya. Bagus ini sebenarnya. Malah nggak kelihatan ya. Ini kalau kalian mau beli 200 juta udah komplit sama rumahnya, nggak apa-apa. Dan komplit sama penghuninya ya, penghuni gaibnya. Jadi tinggal diusir aja, diruqyah bisa ya. Ya memang pemirsa ya, kita itu memang apa ya, tidak boleh takut dengan mereka ya. Jadi manusia itu nggak bisa lihat jin kalau ada sosok yang namanya pocong lah, genderuwo lah, atau kuntilanak lah, macan lah. Sebenarnya itu hanya perwujudan saja, ya, bukan halusinasi ya. Kalau halusinasi kok banyak orang yang mengatakan nih. Kemarin ada netizen yang ngomong itu katanya cuma halusinasi. Halusinasi kok bisa ketangkap kamera gitu. Apakah kamera punya pikiran? Sambil ngobrol kita sambil jalan bisa ya. Nah di belakang sini kan ada apa tegalan ya Mas ya. Nah konon katanya kan kalau di jembatan tadi itu kan pasarnya, pasar mereka. Kalau yang tegalan sampai ke jembatan itu jalan tol mereka ya. Jalan tol ya nggak kelihatan iku. Dek, ngapain dek? Ada anak kecil. Ini kalau manggil anak kecil hantu nggak boleh pakai dek ya, bisa jadi lebih tua dari saya. Beneran tempat tegalan ini. Oke, ya ini hati-hatinya kalau ada ular ini. Ini yang lokasi yang paling serem yang menurut kita ya. Ya, ya di sekitar sinilah yang pusatnya ya, yang paling serem ya. Sebenarnya yang paling serem itu yang di rumah yang tadi itu, yang mau dijadikan kandang. Tapi karena kita nggak punya akses masuk di sini, lumayan kok, lumayan ini. Saya juga merasakan ramai juga di sini. Malah lebih ramai di sini daripada yang di pasar tadi. Pasar goib. Iya. Masa nggak tahu. Oke, bentar ya pemirsa. Saya belum merasakan ya karena memang ada apa di sini? Kayak pocong. Was-was. Kita looking the ghost alias cari hantu. Saya foto sebelah sana ya. Ya kesana kan nggak kena lighting, tapi nggak apa-apa. Ya pemirsa, ini saya akan mencoba. Oke, Yud, kamu radar goib sini. Mas Andi ya? Yuk, kan dia udah pernah. Kita nanti pasti gagalnya. Kok gagal tuh? Dulu udah pernah berhasil gitu kayak gini. Ya pemirsa, kita akan mencoba ngetes karena radar goib itu hanya merasakan deteksi keberadaan, bukan deteksi sosok ya. Nggak semuanya bisa nangkep sosok dan deteksi keberadaan, dan radar goib ini bisa untuk semua orang. Oke, coba kamu sekarang tutup mata dulu. Kita pakai cara yang klasik aja. Iya. Perlu dicatat ya, amatir ini. Oke, tutup mata dulu. Terus tanganmu ke depan. Oke, sambil batin ya batinu ya batinu ya batinu, ikuti apa yang kamu rasakan.
Entah itu panas, entah itu dingin, entah itu ketarik, entah itu feelingmu, ikuti. Sambil bilang ya batinu ya, yang kamu rasakan di mana, ikuti. Tenang, ada saya ya. Oke ya, ini pemirsa. Coba ikut aja ya, ikuti aja. Oke, ikuti terus, gak apa-apa. Gak megang apa-apa kan? Enggak. Kamu udah berhenti atau gimana? Udah. Oh. Gimana kru? Gimana? Udah. Jadi ini detiknya ke pocong. Kayaknya sih ya. Kalau menurut saya ini malah Yudi ini arah tangannya ke rumah yang awal pertama tadi. Dia langsung mendeteksi ke pusat awal gitu. Nah, apalagi udah Yud, buka mata Yud. Oke, apa yang kamu rasakan Yud? Saya cuma merasa ini tadi ketika saya di sini di lighting ya. Masa ketika saya jalan dari situ ke situ tetap di lighting, tetap ada cahayanya ya. Ada. Saya merasakannya cuma ya nggak panas. Kalau kalian kan panas ya. Saya merasakannya beda-beda. dingin. Tiap orang beda. Tapi nggak kayak dingin kayak es tuh, nggak, pokoknya dingin. Terus itu saya merasakan kayak ada yang naungi saya gitu loh. Ada yang nah saya dilindungi, enggak dilindungi sih, ada yang lebih tinggi, jadi saya seolah-olah ada yang nutupi gitu. Walah. Padahal di sini makanya saya tanya, di sini kan ada lighting, tapi kok perasaan saya ada yang naungi, terus sehingga lightingnya redup gitu kalau saya pejamkan mata tadi. Oke. Ya pemirsa, Itu aja. Karena sebenarnya yang lebih menarik itu masuk ke rumah, tapi karena kita nggak bisa, ya udah kita naruh kamera di sini aja ya. Tapi di sini juga lumayan loh Mas, karena bapak-bapaknya diganggunya ya juga pernah di luar sini, sosok Mbak itu sama Mas Uwo gitu. Ya, kita akan mencoba naruh kamera di sini ya pemirsa, karena memang kita hunting itu ya cuma moto dan naruh kamera. Kalau membongkar misteri kita memang belum terlalu bisa, kecuali membuktikan misteri, tapi kita untungnya nggak bawa jadah bakar. Jadi memang kurang bisa membuktikan itu tuh ya. Mohon maaf kalau Anda yang nonton kurang percaya, karena kita nggak bisa maksimal dan dapat infonya juga baru-baru tadi. Oke, seperti apa fenomena yang ada di dalam kamera kita saksikan bersama. Oke pemirsa, kita diskusikan. Kayaknya kalau cuma kamera kita sering nggak dapat apa-apa. Maka dari itu supaya dapat apa-apa, kita pembuktian, kita akan naruh kamera sekaligus 2 relawan dari tim kita ya. Kenapa 2 orang? Oh, mohon maaf karena kita bukan acara TV, tidak ada petugas P3K ya, dan juga tidak ada petugas ambulan, takutnya kalau ada apa-apa, makanya lebih aman 2 orang. 2 orang itu siapa saja kesini ya, salah satunya host kita sendiri. Sebenarnya enggak relawan ini ya. Enggak rela. Host kita dan kameramen kita. Oke, kameramen ya, ini Mas Hendy, ini Yudi yang sering uji nyali, yang sering nampak di kamera gitu. Emang gak asing sih, dulu di episode RSV ada penampakan dia yang uji nyali. pertama ikut bisa diklaim Mas Pati Ya. Banyak ya video-video saya yang dulu-dulu, kru-kru saya yang masih istiqomah ya cuma dia, yang lainnya pada kabur nggak tahu. Ini bestinya setan mungkin ya. Bestinya setan. bahane Bahaya. Ya pemirsa ya, kita supaya nggak sepaneng ya, kita bercanda, kita nggak apa-apa. Oke, kita akan naruh kamera di sini selama 30 menit dan ada mereka berdua. Fenomena apa yang terjadi kita saksikan bersama. Bismillah. Oke.
Baik pemirsa, sudah saatnya, kayaknya tokek, sudah saatnya kita menjemput partisipan kita ya, dan host kita Yudi dan Andy, host dan kameramen. Ayo kita jemput. Pemirsa, hah? Kenapa? Benar. Ini Andy mengalami kayak reaksi pemirsa ya. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ki sosok kondi? Kowe saka ngendi? Kowe saka kene apa saka Andy? Duh. Ya pemirsa, ini gawat pemirsa ya. Enggak apa-apa. Ya. Ini kayaknya sosok dari Andy ya. Saya coba dulu ya pemirsa. Atur diri sendiri, keluarkan sendiri. Tokne dhewe. Tokne dhewe. La ilaha illallah. Tokne dhewe. Tokne dhewean. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'uduhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keluar, betul ya. Terus siloan. Metu. Allah. Kok akan ya? Metu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kon sa'id. Lehai, dapat lehai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu
سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Apa iki? Iki apa? Yasin, 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 Yasin. Pemirsa, sosoknya nakal, bunuh aja. Ini darurat ya pemirsa. Masih di dalam tapi udah mati tapi di dalam. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Betul. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki apa macamnya kok kene ya? Iya mas, macam putih gitu. Tapi apa udah sing saka sapi ya? Itu macam putih. Terus en? Baik pemirsa, saya tadi kewalahan ya. Tiba-tiba ada hal menakjubkan yang kita alami pada malam hari ini. Kebetulan si Yudi ini pertama kali jadi partisipan dengan meninggalkan kamera. Jadi partisipan uji nyali lah, bukan peserta ya. Walaupun ditemani sama Andy sang kameramen, dan tiba-tiba tadi kayak Mas Andy-nya malah yang kesurupan di. Oke. Tadi ya selama di sana tadi gimana Yud? Apakah juga ini mengalami hal-hal yang aneh atau biasa aja? Pada awalnya sebenarnya nggak ada hal yang aneh, biasa. Cuma dia merasakan yang di ini mas ya, leher ya, lehernya agak kerasa yang. Terus di pohon pisang ada orang jalan. Orang jalan ya? Mas, dirasakan itu. Iya. Terus tadi? Terus aku duduk di situ, kayak ada yang masuk di nganu pundak. Waduh. Tapi kamu nggak tahu sosok apa yang masuk? Ini langsung kayak macan. Ya, memang kayaknya sih seperti macan. Entah itu macan putih atau yang seperti dilihat sama mas kameramen ya yang menggantikan ini. Oke, kebetulan bisa merasakan ya. Memang menurut kami bisa jadi itu macan putih, tapi bukan macan yang dimitoskan di sini ya. Kalau macan yang dimitoskan di sini bisa jadi gereng perangnya itu lebih ganas, lebih kuat. Tapi dari tadi kita tidak menemukan macan yang ada di sini, macan yang dimitoskan di sini. Dan juga tadi kan ini berdua bawa dupa ya. Tadi dipegang terus dupanya. Sama saya pegang, tapi nanti ditaruh sama Yudi di pohon pisang kancepin. Oh gitu ya. Bisa jadi itu efeknya dupa karena ada sosok lain yang datang, sosok yang bukan penghuni sini terus datang, bisa aja. Oke ya. Itu saja penjelasan dari saya ya. Setidaknya di sini kita sudah membahas ya, alhamdulillah berhasil juga mas ya, meskipun lama tadi. Ya, lama tadi makanya kita cut ini tadi. Padahal masih lemes. Masih lemes. Pusing. Monggo teruskan closing. Nah, semoga bermanfaat nanti malam hari ini. Hikmahnya apa ya? Hikmahnya jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi. Jangan melamun di tempat yang gelap, apalagi pikiran Anda kosong dan iman Anda lemah, bisa jadi kesurupan. Tapi kalau iman Anda kuat, percaya pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Kita harus masa bodoh dengan mereka, tidak boleh takut dengan mereka. Sekian penelusuran kami pada malam hari ini. Tetap saksikan terus di channel Oda Diego di episode Hunting Dunia Lain. Wassalam.